Saya pernah menemui ada seorang kawan itu setiap kali marah dia langsung mengucapkan kata-kata kasar, bahkan kemudian dia juga memukul. Setelah itu dia sadar, dia minta maaf, bahkan nangis, ya, memeluk istrinya. Tapi berapa lama kemudian diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebuah peradaban yang besar dan sukses itu diletakkan pada sebuah entitas yang bernama keluarga. Sehingga keluarga merupakan salah satu perkara yang besar dan berperan penting dalam kehidupan anak manusia. Dari sini kita bisa pahami, bahkan kita dapati para nabi dan rasul begitu memperhatikan keluarga mereka sepanjang kehidupan mereka agar untuk membangun satu peradaban. Kita akan mulai dari surat An-Nahl ayat 78 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Karena kita tahu bahwasanya keluarga itu begitu penting, kita sering mendengar bahwasanya musuh-musuh Islam ketika ingin menghancurkan peradaban Islam yang disasar pertama kali pintu masuknya adalah keluarga. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya begitu pentingnya untuk menjaga fitrah keluarga. Dari surat An-Nahl ayat 78 yang saya bacakan tadi, kita tahu bahwasanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Artinya, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya, bukan karena ibunya lah yang melahirkannya, bukan karena bapaknya yang menyuapi makanan kepadanya atau mencari nafkah untuknya, tetapi karena Allah merintahkan dia untuk berbakti. Karena apa? Yang membuat dia lahir ke dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun bayi sudah sampai usia 9 bulan sekalipun, tapi kalau tidak berkehendak untuk melahirkan bayi itu ke dunia ini atau menghirup udara dunia ini, maka bayi ini tidak akan pernah menghirup udara dunia. Artinya dari sini kita pahami bahwasanya ketika Allah perintahkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya, itulah sejatinya perintah Allah, bukan karena semata ibunya yang melahirkannya. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi bayi ketika lahir ke dunia sebelumnya keadaannya tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui baik dan buruk, halal dan haram, benar ataukah salah, ya. Sama sekali bayi tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Sampai kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sampai kemudian Allah memberinya pendengaran, ya, yang dengannya ia bisa mendengar, ya. Kemudian yang kedua, Allah memberikannya penglihatan sehingga dengannya ia bisa melihat. Kemudian yang ketiga, Allah memberinya hati nurani sehingga dengannya ia bisa merasakan. Di sini secara berurutan disampaikan Allah Subhanahu wa taala, artinya bayi ketika pertama kali lahir dia hanya bisa mendengar, ya, tetapi dia tidak bisa melihat. Dia baru bisa melihat setelah usia 1 bulan, itu pun dalam jarak yang hanya 20 atau 30 cm. Baru kemudian sekitar 3 atau 4 bulan dia bisa melihat, tapi dengan pandangan yang belum begitu sangat jelas. Sampai kemudian ketika usia 3 sampai 4 tahun dia baru bisa melihat. Bukan maksudnya dia bisa melihat sekaligus juga bisa merasakan. Nah, ketika baik pendengarannya, penglihatannya, kemudian hatinya, dia bisa menangkap pesan-pesan, pada saat itu dia sebenarnya sudah bisa merespon, dalam artian dia bisa merekam setiap peristiwa demi peristiwa, kejadian dia demi kejadian yang dia alami bersama orang tuanya. Nah, disinilah para orang tua memiliki peran yang penting dalam konteks memberitahu atau memberikan informasi kepada kepada anaknya tentang hal-hal yang bermanfaat dan hal yang tidak bermanfaat. Jadi
Ini yang seringkali tidak mendapatkan perhatian di kala para orang tua adalah ketika justru dia sembarangan ngomong kasar, ya, mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kemudian dia berpenampilan yang tidak baik, ya, atau berperilaku yang tidak baik dengan orang sekitarnya, dan itu disaksikan oleh anak-anak. Mungkin di usia 3-4 tahun anak itu tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ya, dia hanya bisa menangkap, merekam pesan-pesan yang masuk. Jadi ibaratnya ibaratnya kamera perekam atau kamera recorder yang merekam setiap kejadian demi kejadian, ya. Dia hanya menyimpan data itu, ya. Kemudian sampai kemudian dia bisa memahami tentang hal itu. Nah, ketika dia sudah bisa memahami tentang hal itu, peristiwa demi peristiwa ini akan muncul dalam kehidupannya, terkoneksi dengan data-data yang sudah disimpan selama ini. Sehingga sering kita dapati kadang ada pertengkaran suami istri, kemudian sama sang suami langsung mukul, langsung mengeluarkan kalimat-kalimat kasar. Ya, secara refleks seperti itu yang terucap dari lisannya, perilaku yang dibuatnya. Nah, setelah itu dia menyadari, kemudian dia merasa menyesal. Ya, saya pernah menemukan ada seorang kawan itu setiap kali marah dia langsung mengucapkan kata-kata kasar, bahkan kemudian dia juga memukul. Setelah itu dia sadar, dia minta maaf, bahkan nangis, ya, memeluk istrinya. Tapi berapa lama kemudian diulang. Dan ternyata setelah kita tanyakan kepada beliau bagaimana dia bisa mengulangi hal yang sama yang dia tahu itu buruk dan bisa menggoncang kehidupan rumah tangganya, ternyata dia punya memori yang tidak baik berkenaan dengan keluarga atau orang tuanya itu. Jadi ketika setiap kali bapaknya itu marah itu mukul ibunya dan ibunya diam saja, dan yang terekam itulah yang kemudian membentuk perilaku dia saat ini. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa betapa penting kita untuk menjaga perilaku kita, sikap kita, bahkan ketika anak-anak hanya bisa mendengar, melihat, ya, dan merasakan, tapi belum bisa memahami dengan sangat baik. Karena apa? Itu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak itu di masa yang akan datang. Perhatikan hadis ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi atau seperti orang-orang Yahudi, kemudian menjadikan ayu nasirani atau seperti orang-orang Nasrani, ayu majusani atau sebagaimana orang-orang Majusi, ya. Jadi kalau kemudian mengaku dirinya Islam tapi tukang bohong, tukang memanipulasi informasi, ya, kemudian juga berdusta, kemudian membangkang, perilaku sebagaimana kita saksikan hari ini ditunjukkan oleh orang Yahudi, ya. Itu bisa jadi loh, itu karena orang tuanya membiarkan anaknya dalam keadaan seperti itu. Dia mungkin tahu informasi baik dan yang buruk, tetapi dia akan cenderung mengingkari kebaikan itu. Nauzubillah min dzalik. Atau yang kedua ada Yunasirani, adalah orang-orang yang cenderung menolak dalil-dalil, ya, menolak kebenaran. Dia hanya menggunakan perasaannya semata atau menggunakan akalnya saja, dibilangin suka ngeyel, tidak mau nurut dengan kebenaran. Nah, bisa jadi ada perilaku seperti itu. Atau kemudian yang ketiga seperti orang-orang Majusi. Orang Majusi itu kan penyembah api, ya. Orang Majusi itu penyembah api. Jadi biasanya percaya dengan klene, ya. Kemudian kekuatan supranatural dan metafisika, ya. Kemudian percaya dengan dukun. Ngakunya muslim tetapi dia mempercayai kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengubah fitrah tersebut? Tidak adalah kedua orang tuanya. Maka dalam konteks akhlak kepada keluarga, menjaga agar mereka tetap di atas fitrah, ini adalah menjadi kewajiban kita semua para orang tua. Selanjutnya kita perhatikan ayat ini. Faqim wajhaka lilladzina hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetaplah atas fitrah Allah
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah, fitrah di atas fitrah. Ya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rum ayat 30. Ini adalah fitrah Allah, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Jadi Islam itu adalah agama fitrah. Ya. Yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah, maka menjalani hidup yang paling nyaman, paling tenang, paling aman, paling baik keadaannya adalah dengan tunduk kepada syariat Allah. Tunduk kepada syariat Allah. Kalau syariat kemudian memerintahkan seorang wanita, ya, sebagai seorang istri dia harus mentaati suaminya, melayani suaminya sebagaimana agama memerintahkannya, maka perkara yang baik adalah ketika perempuan taat melakukan itu. Kalau seorang laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, dia harus mendidik keluarganya, menafkahi keluarganya, maka hal terbaik yang dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, kemudian juga mendidik keluarganya, memperhatikan dan melindungi keluarganya, begitu seterusnya. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Dan meskipun mungkin ya dalam perjalanan dia melihat kayaknya baiknya dibalik deh. Nah, yakinlah ketika kita mencoba menyelisih syariat, pasti ada sesuatu masalah di situ. Ya, pasti ada sesuatu masalah itu. Ketika apa? Kita tidak taat kepada syariat. Karena apa? Fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah dan agama menuntun dia agar saja berada di atas fitrah. Ya. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan dan perhatian untuk kita semuanya agar kita khususnya para suami secengkel apapun dengan istri, ya, sekesal apapun dengan istri, karena kita tahu kewajiban kita untuk mendidiknya, maka kita menerima, oke, ini berat tapi bisa saya jalani. Mungkin setidak nyaman apapun seorang istri kepada suaminya, sekecewa apapun dia kepada suaminya, tapi dia tahu kewajiban seorang istri adalah mentaati suaminya pada perkara yang ma'ruf dan tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu dilakoninya. Begitupun dengan anak-anak yang mungkin dia pernah kecewa kepada orang tuanya, tetap mendoakannya. Begitupun orang tua yang merasa kecewa dengan anaknya, tetap mendoakan anaknya. Begitu seterusnya. Wa'alaikum salam barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالليكم متفقين حتى لوننا